Soal jodoh itu urusan Allah. Walaupun lah pacaran 7 tahun, 8 tahun, mana kalau tidak jodoh tidak akan pernah nikah. Yakin tidak? Yakin. Tapi kalau nan jodoh Pak, samalam pacaran baru takkan kok desa PP bisa nikah. Ya, itu jodoh. Samalam pacaran takkan kok desa PP di Bukit Lampu, di Jabal Mismah atau di Taplau bisa nikah. Itu jodoh. Ya. Kadang-kadang cinta sejati ini luar biasa. Lagi dengan tema kita ada hubungan dengan cinta ini. Ya, ini cinta sejati gitu ya. Kau gak percaya, belahlah dadaku. Bukit akan kudaki, lurah akan kuturuni, sungai, lautan akan kuseberangi, tapi masjid aku lewati. Tak pernah daki ke saja. Saya percaya ini oleh. Ya, makanya kalau ada yang pacaran sekarang putuskan ya. Ganti nanti sama ustaz kita. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rugi. Masa 7 tahun pacaran, 8 tahun pacaran enggak dapat sertifikat, enggak dapat buku nikah. Onda saja, onda 3 tahun 4 tahun dapat PPKP-nya. Kalau 7 tahun pacaran enggak juga lebih dihalalkan, kan rugi kita. Ya. Saja asma Allah yang kita yakini dalam kehidupan kita, maka insya Allah tidak akan ada satu orang pun yang berani berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dijauhkan oleh Allah hendaknya dari wabah yang tengah melanda negeri kita hari ini. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Karena jujur ibu dan bapak, banyak di antara kita umat Islam yang walaupun mengaku beriman kepada Allah, banyak yang terlalu takut dengan corona dibandingkan dengan takut kepada Allah. Kadang-kadang kata pujuk itu yang tak tamu bana wassalaman. Apa tadi ragu doh. Kalau salaman jujur Pak Ketua, namun ada apa kalau salam jawab itu indah. Ya ternyata Bapak Ketua yang mengulurkan tangan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Kalau ibu Maya lebih takut dengan corona atau dengan Allah? Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Apa takut Pak? Allah atau corona? Takut dengan Allah. Jujur aku sampaikan ibu dan bapak, mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi jangan salahkan Adinda Vicky yang mengundang Ustadz ke Dakwatul Muslimin. Ambo sabananya berstatus sebagai ODP. Cengang ibu-ibu belakang. Melihat kami kan, mampu penyaki Ustaz kok kemari je. Gagang pintu tu lah mau pacik tadi tu mampu jangan buat pacik dulu. Keluar. Ada di pintu situ lewatnya mereka jangan pintu situ. Apa-apa mereka coba bahu situ keluar Pak. Orang dalam pemantauan, orang dalam pengawasan kali dah ada bu. Tapi ibu memang tidak pakai masker lain dia bawa masuk dalam saku karena banyak yang tidak pakai masker dibandingkan pakai masker nampak. Kalau ratu-ratu pakai masker kita dalam musajid tadi awalnya dari luar tadi mau pakai masker dibuka hanya ketika kabau dua tadi di masjid kita. Kalau rata-rata pakai masker kita dalam semuanya, aku pakai masker tadi. Tapi tidak banyak yang indah nampaknya. Artinya semua Jawa sih, aku buka masker. Semua kita juga berstatus sebagai ODP, orang dalam pemantauan, orang dalam pengawasan. Siapa yang memantau kita? Allah. Yang mengawasi kita adalah Allah. Baru galak ibu-ibu itu lah kami. Tadi gak cami-cami nampak kamu ya. Lihat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1, Innallaha kana 'alaikum raqiban. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Dalam surah Al-Ahzab ayat 52, wa kana Allah 'ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah atas segala sesuatu Maha mengawasi. Kasadualahnya itu berstatus sebagai ODP. Ya. Salawat bagi salam bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu dan bapak kaum muslimin sedang jemaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Masjid Dakwatul Muslimin ini dari tadi agak lain nangis negara dua kita rasulullah.
baru masuk baru nampak saya jemaah musaji dakwatul muslimin kok tabuh saja lah saya tandang batin gitu mencegahnya. Apalagi kalau masuk ke dalam. Tapi mau yakin sekitar 1 jam lagi awak di dalam musaji itu bertambah saja rasanya kalau asyik dingin. Alhamdulillah. Ya. Pepatah mengatakan, nggak tahu maka nggak kenal makonyo tak sayang, nggak sayang makanya nggak usah disabuin banyak. Cukup kita antar kita dan Allah yang tahu lah. Ya. Namo Adrianto, lah tahu. Tapi berbeda. Tadi Ustadz yang ada di sepatu menelpon Namo, Ustadz, tolong gantikan Namo beko malam cie di Ustadz. Karena Namo di situ Adrianto SE, Ambo SH. Adrianto nyo agak berbeda dari itu sedikit tapi tidak masalah. Yang penting masih ada Adrinya, masih ada dalam nama manusia bersifat kilau, tidak masalah. Adrianto, Kampung Batu Sangka, tinggal di Kota Baru Banyuaran. Nomor WA. Lewat tanya jadi mulai lewat tanya ibu-ibu itu nomor WA Pak. Itu perlu dipertanyakan Pak. Ya. Istri Allah cie Bu. Nah, itu tidak perlu nomor WA itu. Tidak perlu nomor WA tadi itu. Istri Allah cie. Bukan baru cie. Kalau baru cie ada harapan ke batang gua Pak. Tapi kalau Allah cie tidak ke situ Bu. Perlu nomor WA Bu? Enggak ada sih. Anak baru ampe. Mata gaji ibu ampe semua. Ya. Alhamdulillah 3 bulan yang lalu bertepatan dengan 1 Muharram diberi karunia oleh Allah kembar laki-laki keduanya, ukuran 3 ampe jadinya. Alhamdulillah. Sehari-hari ngajar di SD yang 21 Seberang Padang Selatan. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mangga kini nak memperingati Maulid Nabi. Lai tahu sejarah Nabi Muhammad? Lai. Hari apa Nabi itu lai ya? Hah? Hari apa Nabi lai ya? Hari Senin. Nabi Muhammad lahir hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Nanti ada Bapak di akhir ceramah nanti, siapa yang tahu kalau kita karena dapat bagi pertanyaan bego, siapa yang bisa jawab pertanyaan akan Bapak kasih dia. Mau dia? Lain nama dia? Duduk yang rapi, tertib, tenang, dengar kami luar biasa. Sejak hari Selasa kepatang Abu mengikuti acara Maulid sampai malam ini Ibu dan Bapak baru di Dakwatul Muslimin dan Batamu remajanya anak-anaknya yang mencatat materi ceramah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. 571 Masehi. Di zaman dahulu ketika Rasulullah belum lahir atau sebelum ditentukan tahun Islam, ya, orang-orang yang ada di Mekah di negeri Arab ketika itu untuk menentukan kejadian itu sesuai dengan peristiwa yang terbesar terjadi di tahun itu. Dan kebetulan Nabi Muhammad lahir bertepatan dengan tahun gajah. Bapak kau namanya tahun gajah? Dia kata bukan tahun kucing. Tahun gajah. Karena Raja Abraha datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Beliau iri. Bapak kau banyak orang yang berkunjung berziarah atau beribadah ke Ka'bah dibandingkan ke istana yang banyak raja-raja di Raja Abraha. Diutuslah, dibawalah pasukannya dengan menunggangi gajah ketika itu, tapi diselamatkan oleh Allah. Ka'bah ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Fil. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang lalu dari kota Mekah lahirlah seorang pemimpin, seorang pemuda yang nantinya akan berhasil menjadi seorang pemimpin di dunia, pemimpin umat Islam tanpa pakai spanduk, tidak ada pakai baliho, tidak punya tim sukses gitu. Berhasil jadi pemimpin. Sedikit berbeda dengan pemimpin kita hari ini, baru rapi jadi pemimpin. Itulah kenapa dikatakan kalau ulama yang meninggal dunia, tidak ada orang yang akan menggantikan sakit mana.
Dalam waktu 1 bulan ini ibu bapak di kota Padang lah banyak ulama-ulama kita yang meninggal dunia. Al-Mukarram, almarhum Al-Mukarram Haji Muslidur, pernah dengar belum? Ya. Banyak lagi ustaz-ustaz yang meninggal dunia. Dan Padang orang yang dikenal sangat baik di lingkungan kita, Bapak Haji Herman Awas pun juga meninggal dunia. Tapi ketika pemimpin yang meninggal dunia, pejabat yang meninggal dunia, rapi orang untuk menghentikan. Alun meninggal dong, atau habis jabatannya, rebutan untuk menghentikannya. Pemilihan gubernur hari ini, ibu dan bapak, baru tidak entah marah banyaknya ratusan juta mengeluarkan uang untuk jadi seorang pemimpin, tapi belum tentu akan terpilih. Beda dengan Muhammad, nggak pernah mengeluarkan uang, nggak pernah ada spanduk dan baliho, tapi sukses jadi pemimpin dunia, luar biasa. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, nggak ada punya ayah. Ayahnya sudah meninggal dunia ketika beliau masih berada dalam kandungan. Di usia 6 tahun, ibunya pun meninggal dunia. Yatim piatu, dibesarkan oleh kakeknya Abdul. Siapa namanya nak? Abdul Muthalib. Usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Siapa yang mengasuhnya lagi? Pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Luar biasa hebat-hebatnya Jamatul Muslimin remaja dan remaji. Pamannya. Dan sejak usia 12 tahun beliau diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Dia lah acuk berdagang, lah punya ilmu teori berdagang yang baik, yang benar, apalagi beliau seorang yang jujur, digelar dengan Al-Amin. Akhirnya perempuan yang paling kaya, dan bahkan dikatakan orang yang terkaya di kota Mekah, karena yatim mencari Nabi Muhammad karena kejujurannya. Siapa nama istri pertamanya? Khadijah. Ada yang pacaran jauh Khadijah? Tidak. Ya. Ada baca comblangnya, ada kisah namanya. Ya. Nyecagi lagat-lagatnya Khadijah de si Nafisah ini ibu dan bapak, bantu-bantunya Nafisah kok karena yatim ke Muhammad. Disampaikan ke Muhammad. Muhammad ketika itu belum jadi nabi. Andai kata ada orang yang karena yatim katuan berakhir orang cak mana tu mas, tapi yo cak tahu latu mula lain nama ada cak nabi. Disampaikanlah nanti ke oleh Nafisah ke Khadijah, kalau seandainya ada laki-laki lain yang suka dia yang ia menjadi suaminya, lain namun lain. Akhirnya mereka nikah. Ya, jadi anak-anak apa? Yang remaja-remaji tak usah pacaran sejak kini dulu. Rugi. Soal jodoh itu urusan Allah. Walaupunlah pacaran 7 tahun, 8 tahun, mana kalau tidak jodoh tidak akan pernah nikah. Yakin tak? Yakin. Tapi kalau nan jodoh pak, samalam pacaran baru takkan kok desa PPP bisa nikah. Ya, itu jodoh. Samalam pacaran takkan kok desa PPP di Bukit Lampu, di Jabal Misbah atau di Taplau bisa nikah. Itu jodoh. Ya. Kadang-kadang cinta sejati yang luar biasa, lagi dengan tema kita ada hubungan dengan cinta ini. Ya, ini cinta sejati gitunya. Kalau nggak percaya belahlah dadaku. Bukit akan kudaki, lurah akan kuturuni, sungai, lautan akan kuseberangi, tapi masjid aku lewati. Tak pernah daki ke saja, tak percaya dia oleh. Ya, makanya kalau ada yang pacaran sekarang putuskan ya, nanti sama ustaz kita. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rugi. Masa 7 tahun pacaran, 8 tahun pacaran enggak dapat sertifikat, enggak dapat buku nikah. Onda saja, onda 3 tahun 4 tahun dapat PPKB ini. Kalau 7 tahun pacaran enggak juga lebih dihalalkan, kan rugi kita. Ya. Ustaz, kami pacaran Islami, Ustaz. Pacaran Islami, ada remaja yang nanya seperti itu, Ibu dan Bapak. Baik pacaran Islami, ya kalau sebelum berangkat ke rumah sang kekasih pujian hati, berniat lu sengaja aku pergi ke rumah sang kekasih pujian hati lillahi ta'ala sih, enggak boleh kena pahala deh. Ya, baru sampai di rumahnya baca assalamualaikum, ya, dibaca assalamualaikum Ustaz. Mau pegangan tangan, baca bismillahirrahmanirrahim. Ketika lagi pegang tangan kan berdosa, astagfirullah. Lah selesai, alhamdulillah. Itu tidak kena
mencari suami namanya. Ya. Walaupun mengiringi kejahatan dengan kebaikan itu namanya bukan mencari suami. Enggak ada mencari suami dalam Islam itu. Yang ada cuma ta'aruf. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah nikah dengan Khadijah, di saat beliau akan diangkat jadi Rasul, beliau berkhalwat, bertahalus atau bersemedi kalau kecil orang Jawa di Gua Hira. 3 hari 3 malam lamanya tak pulang-pulang. Datanglah malaikat Jibril, dipeluk baginda Rasul oleh malaikat Jibril dari belakang. Ya, kecil Jibril ketika itu, Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Ya. Maka pelajaran yang pertama dari peristiwa Maulid Nabi ini Ibu dan Bapak, karena Nabi Muhammad yang pertama kali wahyu yang pertama kali itu adalah Iqra, rajin belajar. Dituntut untuk giat belajar, apalagi belajar agama. Karena memang sangat luar biasa. Bahkan ibadah yang kita kerjakan kalau tidak dengan ilmu, ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Contoh, ya, puasa orang puasa lawan. Sholat orang tunggu-tunggu, orang rukun sujud, kita ikut, tapi apa yang dibaca dalam sholat kita nggak tahu. Ada satu contoh, satu kisah Ibu dan Bapak, ya. Ada 5 orang anak TPQ lagi sholat berjamaah di masjid, tapi bukan TPQ dari Masjid Da'watul Muslimin ya. 5 orang yang lagi sholat berjamaah. Ketika sholat, anak yang pertama kentutnya bunyinya tak terdengar. Hebatnya Islam itu Ibu dan Bapak, kalau dalam Islam ada di dalam kitab fikih itu ada bab yang membahas khusus masalah kantui itu. Ada bab kantui namanya. Tujuannya bukan berarti Islam kumuh atau bodoh enggak, tapi karena hebatnya Islam mengatur bagaimana tata cara, tata krama, adab ketika buang angin, ketika di saat kita berada di hadapan orang lain. Tidak sembarang diajaran saya. Aduh ampik macam kantui, yang pertama kantui yang kadang bunyinya. Iya, kalau ke karya bunyinya, itu tak usah cabai, tak ada bau gitu. Tapi kalau bunyi bangun dah bocor, itu yang beda-beda. Ya. Kebetulan anak yang pertama tadi kantuinya bunyi bangun dah bocor. Dan yang anak dan kedua dia duduknya atau sholatnya tagaknya persis di sebelah yang kantui. Ini yang maraswa dulu pertama kali alang ngari belum ya? Bantu kena rangkap boleh buang juga tanpa dia baunya sasaan orangnya. Akhirnya tarampe kecil keluar dari mulutnya Ibu dan Bapak, siapa yang kantui busuk anak gua aja nyo jawe lah di anak dan ketiga tak boleh mengecek ketika sholat batal sholawat dia aja. Kecil anak kampe, iya Pak Fiki batal kecil waktu itu batal sholawat aja. Disampailah jawelah di balik di anak kalimo, untung tidak satu mengecek. Akhirnya kasaduarahnya jadi batal sholatnya. Sama seperti di Medan, ada si Ucok di Medan, ada Ucok sini. Ada Ucok tak? Enggak. Kalau ada Ucok di Medan bukan Ucok sini ya. Kata maknya, Cok, sholat kau Cok. Aku gak bisa sholat mak. Kau ikuti saja lah apa yang dikerjakan oleh bapakmu. Mau gerak apapun gerakannya apa yang baca sama bapakmu, ikuti semuanya. Kalau sekedar ikuti bisa. Aku mak kata si Ucok. Besok harinya, apabila ayah tadi sama si Ucok kadang lah jam 2 balik lewat 5 menit, tibalah waktu sholat zuhur. Ya, ladangnya dakik dari masjid Da'watul Muslimin. Ustaz Fikri mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cok, berasa tuh. Kita sholat lagi yuk. Kata apanya? Yuk ya. Sholatlah mereka. Sholat dia di dalam pondok. Dia teh lantai perempuan. Tahu ibu perempuan? Batung nanti bala-bala. Kalau anak-anak ini tanyalah ke perempuan, kayaknya tak akan ngerti itu. Tak akan tahu yang perempuan. Perempuan, perempuan itu kamu dekat daerah sama orang sih. Tak akan ngertinya dengan nama perempuan. Beruntung gitu lagi di kampung dulu. Sholat dia teh perempuan, tak pakai sajadah, tak pakai tikar, tak pakai lapis, tak pakai alas. Langsung perempuan tadi. Pas saat sujud, tasapikan yang nyesaya. Aduh. Dia ayah bilang aduh, Ucok di belakang tekan napasan dari amaknya.
apa yang dikerjakan dibaca oleh bapakmu kamu ikuti semuanya. Tapi si Ucok kok pakai irama tuh. Aduh. Ya jauh nggak dapat jadi buku. Cok, kau kejepit juga Cok. Itu deh karena nggak berilmu. Penting ilmu dah. Penting ilmu dah. Penting, maka kamu anak-anak bapak semuanya rajin doa. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kalau kau ingin cerdas, ayo belajar. Kalau kau ingin pintar, ayo belajar. Kalau kau ingin cerdas, kalau kau ingin pintar, ayo giat belajar dan berdoa. Baca surat mana? Wah, dari artis yang kehilangan pentas. Baca kecewa, belum tentu kecewa orang. Iya, sudah dulu. Yang penting cari toko lama. Ada satu kisah lagi, ya, beribadah tanpa ilmu di Tampe Ambo dan Sikur. Ada seorang bapak kayu gadang. Lainnya ibu punya suami kayu gadang. Lainnya, tapi istrinya dua. Dan seorang istrinya bernama Hasanah dan seorang namanya Fatimah. Siapa namanya bu? Hasanah, Fatimah. Ketika musim haji, mereka berangkat melaksanakan ibadah haji. Haji plus 200 juta lebih membayar kali 3. Langsung cashnya orang kayu. Pas saat manasik haji, mereka gak ikutan manasik atau pembinaan. Dapat ikut belajar. Aku cek Pak Haji tadi habis setiap di makan tuh kamu tuh ngerti bahasa awak ngerti itu masih. Layu lah cek bininya dekat semua ada ilmu. Sampai di kota Mekah di depan Ka'bah, semua orang sudah sibuk berdoa memanjatkan doa kepada Allah. Apa haji tadi calon haji baru yang sedang melaksanakan ibadah haji? Apa tadi dengan kedua istrinya juga sedang sibuk berkomunikasi atau berdoa kepada Allah. Tapi nyokar karya baca doa. Ibu lima sita karena ketika SD ketika TPK dulu, TPA dulu namanya, diajar dari guru-guru gitu doa sapu jagat. Lima sita karena ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dek Pak Haji tadi dak dapat sadoalahnya dulu saparo dapatnya. Ketika berdoanya baca kare-kare, sebelah kanan di depan Ka'bah itu sebelah kanan duduk istrinya Hasanah, sebelah kiri istrinya Fatimah. Kare-kare mana Pak Haji kau doa? Kusuknya luar biasa supaya kecil siap dari bininya berdua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sampai situ dapatnya. Itu sekali diulang-ulang oleh Pak Haji tadi itu. Sadar kusuk berdoa tak kali. Kok pincik kusuk apa kecilnya ke bininya. Udah tak dia sekali Allah saja. Itu untuk yang pincik dah mak. Kau tokok perlu dah baca saja. Bagus itu sih. Kami berdua di sini dah jauh dari Lubek ke Makkah. Oh masa asal-asal sudah anu orang dari tadi tu. Ada tak pernah dah doa anu tu. Oh iya. Kecil bayi tadi. Nyodo anu lah bininya dekat orang ada ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Fatimah wa fil akhirati hasanah wa Fatimah. Hasanah nanti kecil ke bininya. Ada. Baru dia berbari tukang bayi tadi dari bininya dekat dua. Tu baru adil sayang lah udah tu mas. Jadi ada doa. Pulang dari Makkah, ada orang meninggal di Lubek. Ustaz Adrianto ketika takziah lambek tipu, ya, lambek tipu. Biasanya di situ sama kayak di Auduri, kan mau ngajar di Auduri juga di MDA. Itu ketika takziah sebelum ceramah baca Yasin ayat 1 sampai 12 dulu. Tapi lain ada yang sampai selesai 83, tapi ada 1 sampai 12. Dan karena Ustaz Adrianto terlambat tibonya, disuruhlah Pak Haji tadi oleh ketua Komisi Kematian memimpin baca Yasin. Dikasihlah Al-Quran. Dia bisa maju, oh bisa. Dikasih Al-Quran. Dan nama Pak Haji tadi Pak. Dia buku Yasin kalau namanya apa cuma jadi Pak Haji. Masa belum ada ayat ada lebih saja. Sudahlah tak ada ilmu sombong boleh. Biasanya di situ baca satu ayat diikuti bersama oleh jemaah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin
tu lagi dulu kalau macam ini. Dia karena tidak ada ilmu. Hari Jumat pesan dari ahlul bait, keluarga yang ditinggalkan yang wafat itu, tak tolong cepat kakek tua musajid dawatul muslimin, ayah kami yang meninggal kapan mohon ditahlilkan beko siap sholat Jumat. Jadi Ustaz Adrianto khutbahnya pukul suka karya suka tangga murid dia berkhutbah sudah tu jadi imam mulai lah karya kerangkungan disuruh lah Pak Haji mimpin tahlil karena Pak Haji itu pun tagaknya sholat persis di belakang imam. Makanya kita yang bapak-bapak sholat saat pertama yang persis di belakang imam bukan sembarangan orang tuh super syarat tuh. Yang yo mana-mana tahu dan ngerti tentang masalah sholat hendaknya. Kalau sebagian di tempat lain kita cari sudah pakai serawa setan, tahu serawa setan, serawa jin, serawa levis, luntuh yang ke lubang kada dulu, pau itu magar sekali baca dicapiat pau aja kan, batin dia telingonya, tikulun sekalah lu ikuti dia telingonya leh, sholat mengarih lo persis belakang imam, kalau bantau ke imam ni tak lo dengan dia mengerti dia terbaca yang bandari, disuruh Pak Haji, Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah dibacalah talqot 33 kali seperti biasa bilangannya lah sampai 70 hendaknya berhenti lah 100 yang dulu tahu je Allah 200 kali lampir ibu dan bapak hendaknya berhenti loh dia pagi kurang panik orang lain putar kepala sampai ke belakang la ilaha illallah 23 tua saya serang lagi karena lain lebih tabang berlalang. Karena apa-apa itu ketika Jumat sengaja nyampe Jumat ditinggal kerajonya, ditinggal teranaknya di sawah, baliknya kita sampai kerajo dia. Lamuna Pak Haji mati sudah dengan serang itu. Ya, nyatanya nggak ada ketua. Pak Haji, apa cituan alam mau tahlil begini? Selama itu ditampur di amok lah tigo, lah lampe pulau lah biu mau begini aja. Baru sekali ikut tahlil yang lamu suruh baru. Oh itu. Itu pancana meninggal kapan tak dosonya terlalu banyak Haji. Kalau soal dosonya pahala mungkin lebih banyak pahalanya dari Haji. Dan karena biasa ini mau katu seri semalam berjemaah ke dawatul muslimin, tapi Haji baru ketemu saji 3 hari itu sejak belum di Makkah hari yang cek kedua kan. Bahas mana Haji? Cek orang tak. Sebenarnya ampun tak pandai memerhatikan karena tak ada ilmu. Ibu dalam kata muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, makanya Imam Ali bin Abi Thalib ketika disuruh memilih mana Ali yang akan engkau pilih antara harta dengan ilmu. Ali memilih ilmu. Ibu, kalau ibu contohnya Abu Ali piti 5 juta, sudah itu Abu Ali buku cek nama kamu pilih. Buku atau piti? Piti boleh tahu kan? Buku cek, mana dia? Piti apa buku? Yang milih buku pasti pencitraan, ya pasti milih piti saudara. Ya, ada 3 beda ilmu dan harta. Pertama, harta kita yang mati-matian untuk menjaganya, sementara ilmu tidak akan menjaga kita. Apa contohnya? Harta, ibu punya amih 50 amih atau setengah kilo contohnya, masuk dalam peti dan berangkas, peti tadi pasti kita gembok, kita kunci. Masuk dalam lemari, disimpan dalam lemari, lemari dikunci. Pintu kamar dikunci, pintu rumah dikunci, pagar pun dikunci, 5 macam kuncinya. Tiba di luar pasar, dia tanah pasar. Tidak, Rasul kena ini sama dia. Jangankan sedang berada di luar, sedang di rumah, ibu buat lalu tengah malam, jam 1:30 atau jam 1:30 malam, ya. Lalu kunci dari pagar sampai ke lemari, berkunci sadualahnya. Marompek kunci yang dia teloteng. Sangkonya malia mantibur. Sampai subuh tak ada orang. Padahal itu aba-aba sebuah fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk sengaja membangunkan kita agar sholat tahajud contohnya. Jangan berak ke kucian kau jago di tengah malam suruh tahajud. Ya. Itu contohnya. Tapi ilmu yang menjaga kita. Contoh, kalau seandainya ada preman-preman di luar contohnya, ketika lewat lo anak muda cie, pasti kalau seperti anak taudan contohnya. Ya, sering bersubuh ketika berceramah subuh sering bertemu dengan anak-anak taudan, anak yang lain, pemuda remaja yang lain lewat ngambil, tapi yang boleh lewat pakai benci, pakai sal, sangkan yang ambil dosa. Wah, tahu taudan memang lewat, tarik. Alhamdulillah, ilmu yang menjaga kita. Satu, yang kedua, betapapun banyaknya harta tidak akan menjamin orang yang kaya atau punya ilmu yang banyak atau bisa mencari ilmu, tapi ilmu bisa mencari
harta. Itu contoh ibu dan bapak. Ada kawan aku nyurang kayu gadang, apaknya orang kayu suksesnya berhasil jadi sarjana, tapi apaknya tidak pandai membaca. Ketika pulang kampung ke Padang, pulang kampung, di anak tadi diajarnya lah ayahnya membaca, Pak. Tapi diajar membaca dibayar buku yang bergambar supaya mudah memahaminya, nampak gambarnya. Karena orang turun payah, akhirnya lah boleh suat katanya. Ya, coba ya. P tambah E tambah P, pep kejapannya. S dengan O, so apa saya? Pep so. D tambah E tambah N tambah T, den. Apa saya? Den. Apa itu saudaranya ya? Odol. Aja ada pep so dan odol gitu. Nah itu loh ya, pailah yang ke Jakarta jo kami. Kalau Jakarta nggak usah ya bakal rajo cukup sholat beribadah ke masjid sekali ya, makan 3 makan yang lalu saya di rumah kami. Jadilah kejaya. Tiba di Jakarta ibu, dibawa di anak tadi main ke mall. Dia pernah nak masuk mall? Pernah ke mall? Tidak pernah. Masuk ke mall, baru masuk dalam mall itu nampaklah denyo janjang berjalan eskalator. Agak cepat tadi siapa punya keraja mairi janjang mahal bayarannya ke mana saja. Panik beri janjang sebalik itu dah rumah saja. Itu dia listrik tu bayar saja. Di sebelah janjang tadi ibu dan bapak ada lift. Pernah naik lift? Ada lift. Di luar ada running text mereka dalam puluh tulisannya open. Astagfirullahaladzim, sangat bangku open. Barang ada kue itu siapa tadi? Tak bayar dia di kampung. Bininya open ko menutup kue. Sakadang kue open aja. Bantu anak kue dalam sekolah aja. Kecil ayah tadi, kecil saudaranya. Pas ada berpikir-pikir pada itu lewat orang Cina, kita putih. Masuk orang Cina dalam open, baru terbuka pintu open tadi itu. Masuk Cina, ini keluar, jangan masuk dalam angui beko. Open yang bawah aja kan. Di orang Cina kodak dia jangan masuk saja ke dalam ibu. Dalam setelah itu terbuka pintu kemudian ada kedua orang Afrika. Sayang mereka saya terima undangan. Orang kaya kecil dah orang mulai saya begitu dengan orang kurang kaya kecil undangan. Sayang yang Rapi apa berubah dari lucu dia tertiap saudara. Dengan undangan si orang kan ada ilmu. Dia rajin belajar. Yang pertama menuntut ilmu. Pelajaran yang kedua, Rasulullah ketika berkhalwat di Gua Hira, tahanus di Gua Hira 3 hari 3 malam tidak pulang-pulang. Tiba di rumah, dikarenalah dipanggil di mereka Jibril dari belakang selama di dalam Gua Hira, beliau kedinginan. Tiba di rumah, nyepanggil Khadijah dari Rasulullah, Zamiluni, selimuti aku. Nyo salimuian elo-elo di Khadijah. Nyobean yang di Khadijah, begitu mana sayang 40 tahun ke suami, tidak langsung saya memangkas ibu. Coba kalau seandainya ibu linio dapat suami nan elok nan akhlaknya bagus seperti Muhammad, lain. Coba kalau seandainya suami ibu 3 hari 3 malam tidak pulang-pulang, telepon tak nyongke, di WA tak nyong balik-balik lagi waktu tak balik-balik tu, baru tibanya di rumah dia. Boleh nak ia udah sekali lah, bikin mana ada rendahnya. Langsung ke bubuan tu lah. Lain langsung ke bubuan. Panjang tu baru digaduh pintu, bacigo-cigo dari jendela. Jadi buka gorden nampak udah aku baru tiba. Tangkai sapu langsung pacian kali. Kamar 3 hari dah pulang. Matu yang langsung kadang ni. Mana kecapai berdia pak tu ni. Kena hari kali je. Di kantor sampai kerajaan kena berak kena hari di atas. Tiba di rumah kena hari tu di nyonya. Ada capek meninggal. Imam Syafi'i ketika mencari takaran 1 mun itu berapa ukuran sebenarnya, beliau pergi ke Madinah. Karena tekan 1 mun itu 12 tapak tangan 2 buah. Ya. Kalau ukurannya cuma 12 tapak tangan, rasanya kurang adil kata Syafi'i. Tapi orang yang kadang berapa tangannya banyaknya membayar. Tapi yang ketek tapak tangannya wali Ustaz Adrian, dosa ketek yang keluar. Tak adil rasanya. Nyuturi mana ke Madinah dia Syafi'i mencari siapa yang idik di zaman Rasulullah, mencari tahu berapa ukuran sebenarnya di zaman Rasulullah. Dicarilah orang paling tua di kampung itu ibu. Orang paling tua di kampung tu.
kecik si kakek tadi kalau itu turilah ayahmu di kampung sebelah. Lapailah Syafi'i ke kampung sebelah menuri ayah dari kakek yang pertama tadi itu. Kecik kakek yang kedua, kecik ayah dari kakek yang pertama tadi. Kalau itu payah ke rumah pada muncul tu ada rumah payah berdua cik tu ayah betul tua lalaki saratu umuannya beliau ini sama Rasulullah kecil Syafi'i. Nyutui ada Syafi'i di situ. Timbul di situlah jawab dapat jawabannya ibu dan bapak. Syafi'i bertanya, "Aku heran wahai Pak. Aduh, bapak adalah ayah dari kakek dan kedua atau kakek dari kakek dan pertama tadi?" Oh iya. Yang aku herankan, ba'a makanya cucu kakek tadi, cucu apa atau kakek yang pertama tadi lagi tua bantunya dibandingkan dengan anak apa lagi tua lo bantunya daripada apa kudu sempat dah baru hampir sama wajah apa awet muda aja cucu apa kira rasionya awet muda tu. Oh kalau itu murah mana jawabannya cek siapa tadi aku cucu ambo bantu lebih tua bantunya daripada anak ambo karena satu hari kan nyari di rumah ini anak ambo lebih tua lo dari ambo sekali lagi pernah kali berang dan ambo awet muda mulai saja nikah dulu sampai ini sekalipun tak pernah kali nyari di rumah aja. Jadi kalau ibu bana lagi sayang ke udah sayang kapak jangan berang-berang di rumah. Apa dia bilang rumah bu? Lain sekali-sekali kumpul banyaknya jadinya ya. Rasulullah ketika Rasulullah datang selesai berdakwah tiba di rumah lah siang nak kali makan tak ada berang Nabi ke bininya tidak insyaallah hari ini saya akan puasa karena kebetulan dari pagi belum makan dan minum terus Rasulullah dan asal berangnya tidak boleh go antar pagi aja pagi ini pun ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu sangat memuliakan tamunya. Sangat memuliakan tamunya. Pernah suatu ketika ada seorang sepasang suami istri, ibu dan bapak. Suaminya kok paling suka kalau ada tamu datang ke rumahnya. Sementara istri tidak, batang kasih tadi. Asal ada datang tamu ke rumahnya itu tadi. Apalagi kalau yang datang tuh pintunya atau apa atau amak dari suaminya artinya boleh ya disampaikan ceritakan pada Rasulullah ya Rasulullah istrimu menikah baca ya Rasulullah sampaikan kepada istrimu bahwa besok saya Nabi Muhammad Rasulullah akan datang dengan para sahabat bertamu ke rumahmu. Lihat nanti perhatikan cikgu dari jendela dan kami bawa ke rumah dan perhatian bapak lihat cikgu bapak lihat dan kami keluar dari rumah itu disuat ke Rasulullah karena sesuai dengan hadisnya Rasulullah ibu dan bapak ketika tamu datang ke rumah dia membawa rahmat dan keberkahan dari Allah ketika keluar dari rumah kita dia membawa segala macam musibah dan kejahatan dari rumah kita atau keburukan. Memang betul ibu dan bapak di sana Nabi Muhammad dan para sahabatnya datang ke rumah sahabat itu nampak membawa makanan, minuman, keberkahan yang lainnya. Tapi ketika beliau meninggalkan rumah saudaranya tadi, sahabatnya tadi, nampaklah di situ tuh mengikuti di belakang Rasulullah ada kalajengking, ada ular dan binatang-binatang yang lainnya. Dibawa keluar semuanya. Baru sejak itu sadarlah istrinya, kemudian dia suka dengan tamunya. Makanya demi memuliakan tamu atau tetangga kita, maka Rasulullah sering mengatakan kalau kau masak makanan, banyakkan kuahnya bagikan ke tetangga. Jadi, tapi ibu dan bapak, jangan mentang-mentang Nabi Muhammad berpesan banyak kuahnya bagikan ke tetangga, ibu masak beda jangan kuahnya sedikit ya. Akhirnya lagi yang minimal pada orangnya jumlah di rumah segitu doang yang minimalnya. Karena kadang-kadang lu tetangga itu yang makan beli daging yang gopak sekali setahun ketika hari raya haji. Itu pun kau dapat kupon dari panitia kurban. Kau dapat kupon dari panitia kurban tak makan dagingnya. Ya. Tapi mau cari pengurus dan jemaah musajid dakwah muslimin segala sangat memuliakan tamunya, sangat memuliakan tamu. Ya. Kalau ada tamu datang ke rumah ibu, apa yang pertama kali ibu lakukan? Bagian minum. Alun sampai 5 mini abu duduk di siku tadi ibu berceramah, minum lagi bulan sore. Tandanya memuliakan tamu. Alhamdulillah. Tapi masih ikhlas. Apapun yang kita berikan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, ya. Andai kata dalam kantong kita hari ini ada duit 100.000 5 lembar, berapa jumlahnya?
500.000. Wak dipek dulu piti 500.000 tadi itu ibu dan bapak. Di bawah 500.000 itu ada piti 50.000 2 lembar. Berapa jadi jumlahnya? 600.000. Di tengah-tengah menyalek piti 1.000 rupiah dan lalu sur ala cabai ala puda ndak jalik tulisan angka 1.000 nya pemudih lo je simpan warna hitam lalu ketinggian tadi buku ibu nama apa keluar? Hah? Ya Pak yang apa keluar Pak? 1.000 di 2.000 kan? Di bawah 1.000 dan 5 alai itu ada 50.000 2 alai. Di tengah-tengah di bawahnya mana 1.000 rupiah ala cabai nama ada keluar kalau lewat titik yang paling kuat 1.000 atau 1.000 rupiah berapa? 1.000 kecil ibu terlakan baca dia ke kopak dapat tiga. Yo dia 2 warna merah nak dapat tiga. Ya, tapi kita yakin saya yakinnya jemaah di Da'watul Muslimin sangat berani berinfak dan bersedekah. Alhamdulillah. Beda di tempat lain. Ada pernah satu ketika ibu dan bapak salah satu masjid jumlah jemaah yang hadir ketika tarawih bulan Ramadan lebih 100 yuran, tapi infak yang terkumpul tak sampai 60.000 rupiah. Tekor pengurus tiap malam, tekor masih malam kamar cari tambahan untuk transportasi Ustaz. Ketika itu di tahun 2008 transportasi Ustaz 75.000 ketika Ramadan itu dulu. Begini beda, ya. Panjang tak pengurus untuk memikirkannya. Kalau dia hitung 60.000 jumlah jemaah lagi 1 yuran, berarti kan tidak sampai 1.000 sudah berinfak. Apalagi kalau ada yang bagas seperti itu tadi itu 1.000 nya berinfak atau 50.000, 10.000 berinfak. Tandanya tidak kasadualah ikut berinfak bersedekah. Mungkin ketika ibu dalam musaji pas kalewat katidia untuk keranjang infak tadi jadi tukang parkirnya Pak. Tahu Pak tukang parkir? Jadi tukang parkir terus lewat terus. Saya kalau ketiga aku dari sir Pak, tadi tadi saya tadi. Ngagian ketiga tu dah nyopor ke soalan. Pada berisi ketiga tu. Tapi nampak aku tadi setiap kali lewat di muka apa-apa aku perhatian tadi berhenti ketiaknya. Berhenti. Ya. Ada beberapa kalau 2 meter ketiga aku ketibur kayaknya nak boleh. Aku ni cari area apa baru 2 meter 3 meter lo ketiga aku lewat dan baru tagak kepalanya kata alhamdulillah aman dia. Sehingga aku tak jumpa ada berisi. Ya. Pas giliran Abu yang ceramah di situ Abu bahaskan masa infak sedekah. Ibu dan bapak yakin dengan Allah, yakin Islam, yakin inna Allah la tukhlifu mi'ad. Allah akan ingkar janji. Lihat dalam surah Al-Baqarah 261 262, Allah akan ganti 700 kali lipat. Yakin Islam. Kalau itu tagak sadualahnya ke jemaah, tagaklah jemaah tua muda gadang kecil laki-laki perempuan siap berinfak bersedekah. Lain nama Faizat. Abu kambangan surban sakti ku di tengah-tengah lu. Di ketapian batiku selalahnya kambangan surban. Karbuat saku surang-surang. Oh ya ini Ustaz itulah karena kami di malamah kecilnya gayanya banyak. Ya. Tapi ada syaratnya Bu, Ustaz. Indak boleh ambil piti receh atau piti koin gitu. Harus piti kertas, boleh berkali kenyang. Karena kalau piti koin itu Pak, ya, kalau nyo licin tipis bare aku 1.000 rupiah loh. Kalau tabah, gadang, ringannya, aku timoti kemana? Sehingga kalau ada kawan kiri kanan ibu dan bapak Pak, sebelum mengadukan dalam ketidian itu paniknya ngacau-ngacau sakunya, aku mencari piti-piti koin tidak jauh itu, mencari piti ketek dia. Jadi kecil, gue cari piti koin, harus piti kartu. Jadi syarat yang kedua, indak mulia dicari karimuan minimal 1 lembar, karimuan dipek dalam berapa tangannya cari aja, bertambah kali kan yang ibu tu, ya. Itu buat nama iyo. Kemudian yang pertama, awali dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena setan kurang ajar. Apalagi sampai apa? Antara psikoleda. Setan kurang ajar. Kalau keluar ke ibu tadi itu piti 1.000 warna merah aja setan, merah lain. 1.000 Pak. Dibandingkan balik hampir 10 kilo tu aja. Bandingkan kerupuk dan cabai pari, dibandingkan parlemen ke lulus gigi dan yang tu aja. Tukar dia aja. Masuk 1.000 dalam saku, keluar peti 2.000. Carilah ibu dan bapak dimanapun masjid musolanya sering kita jumpai, kecuali di Masjid Da'watul Muslimin ku mana paling banyak peti 1.000 dan kota infak dibandingkan dengan peti 2.000?
Mana banyak 1.000 dibandingkan 2.000? 2.000. Seakan-akan PT 2.000 kau bentuk punya magnet dengan kota Ipak. Lewat dari kota Ipak 2.000 keluar. Lalu ketinggian 2.000 keluar. Bentuk punya magnet ke 2.000 kau. Sehingga anak kita mengatakan Doraemon punya kantong ajaib, tapi kadang Musaji Musola punya kantong ajaib ke kota Ipak. 2.000 sudah keluar tadi. Ya. Dan kedua, baca istighfar supaya tidak ada penyesalan ketika berinfak dan bersedekah. Baru ketika bismillah serentak jalan ke muka saudara malatan piti yang ada genggam di dapat tangan tadi. Ya. Sudah keluar dan apa kok bapak keluar lagi? Tanya tu anak kita kedua minta air minum. Apa nampak dia mengecek tadi nak minta minum gitu. Ini dua saya minta minum. Luar biasa. Lalu lagi. Kemudian serentak jalan ke muka sadualanya malatan piti dan surban yang telah kita gampangan tadi ibu dan bapak. Ada yang jalan ke muka itu senang, bahagia, senyum-senyumnya. Ada yang agak masam mukanya mencari apa. Dan yang para mana lah sudah nyolatan piti tadi itu bu. Lapa banyak duduk ke sampai semulu lepas sandal di dinding yang nyenyak itu bagi ya. Nyo cari erengan di surban boleh. Tapi kira lah dewa apa aku menipu mana mencari aku. Bertanya ke Pak, bapak kau cari yang mana Pak kesurbanan bapak. Dan ikhlas Pak berimpah. Lai ikhlas bapak cari yang Pak kayak kesurbanan bapak. Piti 1.000 pun tercapai saksi. Tanda je nak ikhlas. Tak yakin apa dia lalu. Lai Ustaz. Tu bapak kau mau dituju cari ya kecil. Ikhlas lai yakin lai. Tapi masih mencari yang kesurbanan yang terkambang piti 1.000 nya. Yang tak yakin bebot timbul rumah Ustaz. Dia yang rumah. Abi peti 1.000 semalam ke Musaji, besok nak kemudian di rumah bagi Musaji dia katanya. Berarti apa tak masuk isti ke rumah macam. Tahu ibu isti? Ikatan suami takut istri. Si kau dah ada cik-cik ada juga perempuan banyak tu jadi. Ibu dah dapat tahu sebenarnya nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas itu sama je orang buang yang gadang. Mohon maaf ibu dan bapa. Ya, pagi hari saat kita bangun tidur buang yang besar itu akan terasa nikmat. Jangan dikira kalau tidak bisa buangan besar tidak akan mendatangkan penyakit. Ya. Bu tanya ke ibu, Bu, ketika buang yang kadang lagi ikhlas bu? Ketika buang yang kadang lagi ikhlas? Atau dah lagi langsung menjawab lagi atau bagi pikir berkali ikhlas tak ini. Pada semalam kita sudah makan enak, sudah makan sate, bakso, miso, semua sudah kita makan, tapi tidak begitu jatuh belum. Itu acaranya. Sate tadi malam kali ya? Kan tidak. Kalau sudah jatuh, ya sudah. Bakso anak muda mudik ini Ustaz Fikri mengatakan, kubiarkan kau pergi, cinta tidak harus memiliki. Itulah hendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Ya. Ada satu cerita cik lah ibu. Terakhir ceritanya. Ada tinggal 2 orang pemuda yang berdampingan. Dan sudah namanya siasat dan sudah lagi si Badu. Hasan kurang miskin tapi tak beribadah. Dan si Badu kurang kaya gadang tapi jauh dari Allah. Ternak kambingnya banyak. Suatu hari siasat bangki ubi di belakang rumahnya. Dapat dia ubi atau singkong pun 2 kandun. Takkanlah dengan pesan Rasulullah berbaik kepada tetangga. Nyu agilah tetangganya sakaruang. Di kebetulan di muka rumah ada paji. Ya. Nyu agi paji ko sakaruang. Tiba di muka rumah paji diketulah pintu karena pesan Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'isu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang beriman, jangan masuk ke rumah orang lain kalau tak rumah awak tu sebelum ketuk pintu minta izin baca salam. Jadi itulah rumah Pak Haji dek si Hasan tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu dia Pak Haji. Ada apa? Kau bisa kalau ada Pak Haji, kau dapat bagi ubi tadi dapat kalau sekarang tu Pak Haji. Banyak mana? Cik Pak Haji, dah ada Pak Haji. Bisa jadi kolak Pak Haji begitu bengkok kamu kebetulan hari Senin Pak Haji tadi itu puasa sunnah Senin Kamis. Pak Haji kau bu punya taranak gue ikut. Dan seekor kampiang dan seekor lain kapau gadang. Nyopang kira bininya dia Pak Haji. Umi, yaudah, ta'al, kemari dulu. Ada, ambil kampiang di kandang belakang lah. Tanpa komentar ibu bapak ditaati oleh istrinya. Nyobaulah kampiang dan seekor tadi dia bininya ke muka. Dia akhir kasih Hasan.
Ambo ikhlas magi ubi ko kapaji magi. Ambo pun ikhlas magi kambiang je paji. Di bola kambiang ko pulang ke siasan ibu. Dan namanya kambiang pasti bebek. Apalagi dengan tuan yang baru, dengan sampai tinggal kandang yang baru, maka membebek saya kerja kambiang. Tak ada mari siwadu siwalah. Kambiang sialan di siasan ko. Kok kali Bali tidak mungkin orang miskin dah kata Bali kambiang. Tidak kambiang dan ciloknya. Dia hitunglah jumlah kambiangnya teranak pada si badu rupanya cukup jumlah saudaranya. Dek kalau penasaran ditulislah ke siasat dari mana pe kambiang tu. Nyo jadi ada siasat. Dia kira bisa karuan ke Pak Haji di Balejo kambiang. Lah jadi itu ceritanya ke si badu. Pulang si badu tadi ke rumahnya ibu, sambil duduk dia teh kursi model bukan. Di esoknya rokonan selatang di si badu diminumnya teh manis sekali ikut di si badu. Bismillahirrahmanirrahim. Si badu minum. Tapi kia si Hasan dia bisa karuan di Bali jo kambiang de paji. Ambo kalau buat si kambiang ko sai gua de kan bidak do buat i kambiang ka paji pasti kabo gadang tu dia gini paji kabo je. Nyo carilah deh si badu tadi ibu bapak kambiangnya paling sehat, paling gapua, paling subur, paling gadang, paling mahal. Apa kambiang tampaknya mana di bawahnya? Dan nama diri nyo gendong ditahan ke bau busuk deh si badu demi kabo gadang. Tiba di rumah Pak Haji tidak pakai salam-salam gitu bu. Nyo gendong sekali-kali itu Pak Haji. Paji. Kedua Pak Haji. Apa bantu dan daya setan sama Pak Haji. Kok kambiang seikut tu Pak Haji? Alu nyo jawe kecil si badu deh Pak Haji ibu bapak nyo resekan yang lain tak tersampur, tidak sakit imam ni tadi kecil macam. Bang cerita nak bagi, dia tak pernah bagi dia selama bola 20 tahun awak bertetangga tak pernah sekali lah dia bagi dia. Ini baru pen sekali kau bagi. Abu ikhlas bagi kambiang kau bagi rumah. Cik Badu, you mana orang? You mana bagi? Sumpah demi Allah, Cik Badu. Umi, tahan kamari dulu sayang. Pagi di situ tu masih bahasa sayang sampai garing dulu. Saya sayang tu tadi. Beda di tempat lain malaki beranak cie lain sayangnya. Alah dulu anakku mulai bersabik namu. Latiku sampai anakku kaunya kedua. Kalau lapur cawi kedua leh. Tempat lain berbeda aja pagi tadi itu. Kalau tempat lain baru siap nikah dan tanggung soalimnya pergi musaji bahasa payung baru bagian tangan. Indah hujan labek ke bergering bisa ketik tak ada basah bagian tangan bahasa payung baru. Kok tak tahu kaki nama resiko sakit indah dukun tak badara tak mana-mana ya dulu. Ya tanggung sayang ni dua jalannya sayang ibu abang macam dia mah. Tu kan obat baru. Tapi kalau dah 50-60 tahun umurnya, dia tanya di jemaah, Pak, apa boleh sudah Pak kamu saja ibunya? Jauh, tinggal 30 meter paling jauh dari belakang. Kok tertaruhan kaki amak tadi turun jauh? Dah, tolong dah. Akhirnya tertaruhan, aku ngangkat seluruh jangan kan aku betul tempat aku aja. Itu situ. Ya Allah, Masya Allah. Beda aja Pak Adi tadi. Kapan itu sayang kecil Pak Adi? Semujuk Nabi Muhammad tu kabininya karena panggilan sayang ibu. Dia kalau si Aisyah pipinya kemerah-merah aja panggilan Nabi ke istrinya. Ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Jadi seperti itu. Yang menonjol dari yang punya kelebihan dari istri kita itu yang kita panggil hendaknya. Mancung itu wahai istriku yang mancung. Itu nak mancung Ustaz tapi gigi mancung bahasa. Ada juga orang istriku yang giginya mancung yang ini ketokok atau cik. Tak usah terlalu jujur. Atau ada istrinya pun agak kalam seketik terlambat membangkit dulu tak akui. Wahai istriku yang hitam-hitaman ya, taknya masalah nasi itu. Ya. Kecil Pak Haji ke bininya, lain tak kena tadi waknya lagi ubi dek siasat taida. Sekarang kan iyo bagi ibu itu ya sangat karuan tinggal di dapur tu bekolak lewat senjo beko sangat karuan bawa kemari mulai bakal kali kan yang si baju untuk arah ubi sangat karuan boleh paji kau. Jadi tertanya ni tiba di muka ibu lapanik bini paji kau mairi ubi sangat karuan kan balik. Aduh, ambo dapat rezeki dari Allah lewat si Hasan tadi ubi sekaruan. Itu bagi dua saya. Kau sangat karuan kau bola pelang dah angkat rezeki tu angin. Nyuan taman ubi sangat karuan tu dek cibadu.
Pak Haji jelak tu, gelera Pak Haji rumahnya. Mereknya si Pak Haji, tak adil seketika lah je tu. Siasa bagi ubi sakalung, Pak Haji balik je kampiang. Ada kampiang gadang bagi aku. Apa kampiang ke mana? Maka baru je. Dan nama Pak Haji tu bagi kamu ibu. Tali kampiang pun yang lari paci dia Pak Haji. Nyorang bukan balik tak jadi kampiang tu Pak Haji tu. Maka rutuk sampai ke rumah merutuk sebelumnya. Ya, sama juga ibu di ujung tu. Baik kamu saji, ya, baik kamu saji. Jalan ke Musaji itu dari rumahnya jarak ke Musaji di Momini jalan kaki Pak, kakinya surang-surang. Tapi pulang dari Musaji barengan bahasa Musamu jo kawan gak batiko beli orang jalannya kan cuma di Momini dari jarak rumah ke Musaji. Tapi tiba di simpang rumahnya tagaknya di situ bapak ujang orang sampai 20 menit situ jam juga ya tak syukur begitu. Ibu bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalam salat yang kita nyatakan dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat ibadahku yang dimatiku semata-mata hanya karena Allah, ikhlas karena Allah. Kemudian yang bisa kita ambil lagi mengizah pelajaran dari peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ibu dan bapak, bahwa kita dianjurkan untuk menyebut nama Rasulullah, memperbanyak berselawat pada beliau. Kalau memang cinta dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Rasulullah, sering-seringlah menyebut namanya, berselawat kepada Nabi Muhammad, berselawat kepadanya. Ya, bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari kalau cinta dengan seseorang, anak gadis ibu lah contohnya. Kalau nyokot dah kenaikan hati ke orang lain, kena bujang orang atau nak bujang itu kena hati kena gadis orang. Acu bananya sabi-sabi orang tu di rumah, sering nama-nama itu disebut di rumah, ya. Begitu juga dengan Rasulullah. Kalau kita memang cinta dengan Rasulullah, sering menyebut namanya, sering bersolawat kepada Rasulullah. Salatullah salamullah. Ya, kita semuanya ibu dan bapak. Ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah. Ala yasin lah. Kalau tadi nemu panjang waktu kita terbatas. Kemudian selanjutnya amalkan sunnahnya Rasulullah. Di antaranya memang baca ikut sunnah Rasulullah, tapi tidak panjang-panjang sampai ke keruti itu. Disuruh memelihara jabatan, bukan memanjang sampai keruti mana? Ya, Ustaz, aku lain niolo menjaga atau mengamalkan sunnahnya Rasulullah baca ikut, tapi tidak namun tumbuh ada bahasa jadi pasuan. Kalau tidak namun tumbuhnya tak baca jadi pasal mana? Satu. Dan kedua, sunnah Rasulullah itu berjamaah ke masjid, terutama kita yang laki-laki Pak. Kalau perempuan di zamannya Nabi Muhammad dulu memang lebih afdol, lebih rancak, lebih mulia, lebih utama sholat di rumah. Tidak boleh perempuan terus saja dulu zaman Rasulullah. Bahkan kepada itu, karena sedang terjadi peperangan. Takut khawatir akan diculik atau diperkosa perempuan dulunya. Inilah umur 62 amak-amak kini ko tak ada mau saji ko ditanya di zaman Rasulullah tidak tahu mau saji dulu bersilo lah 62 siapa yang perkosa la ilaha illallah ada 60 takut ya Allah ya karim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak manfaat dari sholat berjamaah saji. Kalau di rantangan tahu ibu dan bapak lagi jam 12 beko dah selesai ini kalau ibu sampai 10-an lain tahu sampai 10-an lain di ambo indah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, inilah yang kita bicarakan pada kesempatan malam ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bak kecil itu orang tua kita bersilang tunggu bersilang kayu ditunggu di senang api baru ke menyalu. Kalau hati lain sama ketujuh, insya Allah di lain waktu kita akan masuk. Mohon maaf, andai kata dalam penyampaian tadi ada dari kita yang tersinggung karena yang tertentu dan keturun, dan elok dan baik datang dari Allah. Sebelum kesalahan dan kesilapan datang dari pribadi yang sendiri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.